Semua kejuaraan dunia ada di sini. Vision Plus, House of Sports. Konflik antara Natalie Holscher dan putri sambungnya Putri Delina makin panas. Setelah sebelumnya istri dan putri komedian Sule ini terlibat perang dingin, usai di beberapa sesi wawancara, Putri Delina mencurahkan isi hatinya sepeninggal ibundanya mendiang Lina Zubaidah dengan berurai tangis. Seolah menandai ketidakbahagiaannya hidup di istana mewah bersama ibu sambungnya. Kali ini dua orang terdekat Sule ini kembali terlibat perang komentar di jagat maya. Perang panas itu dimulai ketika Putri secara mengejutkan menanggapi postingan sebuah akun bernama @kejora-9988771. Akun tersebut menuliskan kalimat sindiran. Paling miris lihat orang dikit-dikit ada masalah langsung minggat. Putri kemudian membubuhkan komentar. Gak boleh juga kan kayak gitu? Harusnya diselesain. Sindir Putri dan akun tersebut tanpa menyebut nama Natalie. Natalie yang merasa sindiran itu dialamatkan pada dirinya melalui akun media sosial miliknya @NatalieHolscher langsung menanggapi komentar putri sambungnya @PutriDelina. Iya benar, dan anak nggak usah ikut campur karena nggak tahu penyebabnya, ya kan? Jawab Natalie ketus. Dalam serentak, perang komentar di jagat maya ini langsung ramai diposting beberapa akun gosip. Perang komentar ini sekaligus membenarkan jika spekulasi keretakan hubungan Natalie dan putri sambungnya bukanlah isapan jempol belaka. Apalagi sebelumnya di depan Uya Kuya sambil menangis, Natalie mencurahkan isi hatinya soal sikap Putri Delina yang tak pernah menghargai usaha dan perasaannya untuk menjadi ibu sambung yang bisa diterima apa adanya. Jujur, Putri masih ngerasa suka, selalu bilang kesepian. Karena Putri ngerasa belum ada yang bisa ngertiin Putri. Putri masih sakit hati sama Bunda. Bunda minta maaf dan Bunda selalu minta maaf. Jadi Bunda jadi ibu sambung tuh masih banyak belajar karena di umur Bunda ini masih sangat muda. Kemarin kalau saya lihat di Uya Kuya sama di Maya Estianty, saya heran juga tuh. Waduh, ini ada apa lagi gitu ya. Wawancara Ki. Yuk, pamit duluan. Menanggapi keteruan Putri kayak gitu. Seperti apa sih Ki awalnya Ki? Ya langsung pulang ya. Mari semuanya. Seperti apa Ki? Awalnya Ki. Putri sendiri ketika ditanya soal kedekatan dengan ibu sambungnya, memang belum terbuka mengaku dekat. Sedekat Titania Aureli Hermansyah dengan Ashanty. Kehadiran Azam adik barunya seolah membuyarkan perhatian Natalie pada Putri. Di hadapan sang ayah, Putri bahkan mengungkapkan jika Natalie merasa sendiri karena anak-anak Sule jarang berada di istana mewah yang didiaminya dengan Sule. Sebenarnya karena mungkin kalau sekarang mah kan lagi ngurus Dede kan, jadi kayak masih susah juga terlalu sibuk ngurus Dede. Tapi ya kalau untuk masalah kedekatan ya alhamdulillah sekarang ya sharing-sharing juga. Kok jarang saya ngelihat kamu di Instagram Kang Sule sama, biasanya kan ada foto kamu, foto anak kamu, Azam segala macam. Akhir-akhir ini kenapa jarang? Apa karena kesibukannya apa gimana? Apa kamu sekarang justru ini merasa kesepian karena Kang Sule sekarang udah sibuk lagi? Enggak ngerasa kesepian, happy aja, dibawa enjoy aja. Rasa kesepian Natalie di rumah ditambah sikap dingin anak-anak Sule diduga menjadi musabab minggatnya Natalie untuk kesekian kalinya. Apalagi belakangan, Putri lebih sering warawiri curhat di kanal video berbagi ketimbang menumpahkan seluruh keresahan hatinya di depan Natalie. Penyebab lain yang membuat Natalie minggat
Kabarnya ia tersinggung dengan aksi saling balas komentar Sule dan Putri Delina. Ketika itu Putri Delina membagikan potret masa lalu dengan mendiang ibundanya. Sule kemudian mengomentari postingan Putri dengan kalimat jika ia masih menyayangi mendiang Lina, bahkan menyatakan jika ibu kandung Putrilah yang terbaik. Sejak saat itu, Natalie merasa tersinggung dengan pernyataan aksi berbalas komentar sang suami dan putri sambungnya. Jadi minta dipahamin juga kalau Bunda masih banyak belajar. Iyalah. Putri pasti paham. Dan kamu juga minta maaf kalau salah, pasti minta maaf dong. Selalu Tulus ya? tulus, ikhlas. Musabab lain beredar jika Natalie disebut-sebut tertekan tinggal di rumah mewah mengurus anaknya sendirian, sementara kebebasannya terenggut oleh aturan yang diterapkan Sule. Apalagi kabar sumir beredar jika perangah Sule diduga temperamen dan terlalu tegas pada Natalie. Lantas, apa kata Oma Natalie terkait sikap cucunya yang untuk kesekian kali minggat dari istana sang suami? Putri Natalie saya lihat secara sepintas sih nggak ada masalah menurut saya, di Singapura fine-fine. Peristiwa perginya Natalie dari istana mewah sang suami di kawasan Bekasi, Jawa Barat untuk kesekian kalinya menyisakan misteri tentang kisah bahtera selebriti yang tampak rapuh dari dalam. Meski sisi permukaannya seolah bertabur indahnya kemewahan dan kebahagiaan. Sikap rapuh dan mudah terisak meneteskan air mata bahkan secara telanjang dipertontonkan baik oleh Putri maupun Natalie lewat roadshow sebagai bintang tamu konten berbagi milik kalangan pesohor. Ini sih nangisnya karena aku menyalahkan diri aku sendiri aja. Itu yang aku tangisin. Ya namanya ibu sambung ya, masih banyak belajar. Iya, Bunda tuh dulu sempat ngomong ya itu ngerasain kayak gitu, kayak gimana caranya ya Bunda buat kalian tuh biar sering ketemu gitu. Terus kayak ya banyak komunikasi gitu sama anak-anak ayah juga, terus anaknya juga gitu. Saya lihat seperti itu pada waktu itu yang saya sering pada waktu terakhir lah ke rumah, ya kan, lebaran, acara asam. Sule sendiri ketika bahteranya dihujam prahara cenderung memilih diam. Ia bahkan cenderung tak bersahabat jika awak media mengulik ihwal prahara bahtera yang menimpanya, termasuk ketika ia berseteru dengan rival cintanya, Teddy Pardiana. Udah senang, intinya senang, bahagia ya, udah jangan musik-musik lagi masa lalu ya, kayak pemberitaan yang sudah ada ya. Terima kasih ya. Nggak mau ya. Ada urusannya. Oke, makasih. Kita banyak lah ya. Oke ya. Orang lagi bahagia, tolong support kebahagiaannya ya. Keretakan hubungan Natalie dan Putri Delina seolah menyingkap tabir masa silam bahtera Sule dengan mendiang Lina Jubaida. Ya, dari susah payah membangun karir hingga nama Sule meroket bak meteor di jagat hiburan, pundi-pundi harta berlimpah, hingga terbangun istana mewah nan megah di Bekasi. Namun sayang, ketika hidup bergelimang harta benda, mendiang Lina justru tiba-tiba minggat pergi ke kampung halaman. Memilih hidup dalam kesunyian popularitas bersama lelaki desa tanpa status dan pekerjaan tetap, Teddy Pardiana. Mendiang Lina kala itu disebut-sebut telah direbut oleh Teddy, bahkan sempat santer diisukan selingkuh. Apalagi mendiang Lina kala itu tak pernah sepatah kata pun memberi klarifikasi ihwal pernikahan sirinya dengan Teddy. Tapi belakangan, dugaan mencuat jika Lina sudah tak betah tinggal bersama Sule, meski hidupnya bergelimang kemewahan. Ia lebih memilih Teddy, pria biasa tanpa nama besar yang melekat padanya. Bersama Teddy, meski singkat, kebahagiaan direguk mendiang Lina. Bahkan dari pernikahannya dengan Teddy, ia dikaruniai buah hati yang kini diasuh Teddy sebatang kara. Dalam bentuk materi, 2 tahun ke belakang sih nggak ada ya. Terus terang jujurnya, itu nggak ada. Jadi emang saya sendiri nggak mukusin juga buat dikasih sama orang atau dikasih sama kakaknya gitu. Fenomena orang-orang terdekat Sule yang mengambil sikap minggat atau pergi dari istana mewahnya juga seakan mengulik sisi lain dari perangah para penghuni istana.
seperti sikap Rizky Febian dan Putri terhadap ayah dan ibu sambungnya. Keduanya sejak dulu memang lebih dekat dengan sang ayah. Bahkan sulit untuk dekat dengan orang lain, tak terkecuali orang yang kini menjadi istri Sule. Bagi Teteh, mau itu pun masalah Teteh apapun itu, prinsip Teteh dari dulu semua harus selesai sama Teteh sendiri gitu. Kayaknya buat saya aneh gitu, apa iya gitu kan. Question lah, Atta itu paling sayang dan dia bisa adaptasi nggak lama loh. Begitu jadi suami istrinya Sule, dia bisa adaptasi langsung, tuh luar biasa. Nggak semua orang bisa semudah itu, apalagi dia sangat muda ya umurnya ya, 30 kan baru umurnya. Pengalaman perasaan Natalie yang tak dihargai sebagai ibu sambung seolah serupa dengan kisah nelangsa Teddy Pardiana yang juga merasa tak pernah dihargai sebagai ayah sambung Rizky dan Putri. Bahkan tak lama setelah kepergian mendiang Lina untuk selama-lamanya, Teddy sempat diperiksa polisi sebagai saksi atas laporan Rizky Febian yang menduga ada kejanggalan dari kematian mendadak sang bunda. Kala itu Teddy seolah merasa tersudut. Bahkan spekulasi dan tuduhan liar ihwal musabab kematian mendiang Lina mengarah padanya. Mereka juga tahu kali apa yang dibicarakan, apa yang dipermasalahkan, mereka juga tahu. Mereka juga punya hak apa untuk mereka. Kini setelah kasus dugaan kematian tak wajar reda dan Teddy dinyatakan tak bersalah, ia juga harus meronta-ronta bak mengemis meminta jatah peninggalan mendiang Lina untuk bekal buah hati yang kini di bawah asuhannya. Jalan meminta hak warisan dan aset itu pun tak mudah dilalui Teddy. Ia malah harus berurusan dengan hukum hingga nasibnya kini terkatung tak menentu. Ya, balik lagi ya, karena memang hal yang sedang diurus juga kan masih tetap berjalan. Yang terpenting aku sekarang tetap menjaga mental adik-adik aku. Saya sudah melatih mental anak-anak untuk tenang saja. Kalau kita tidak bersalah, tenang, nggak usah kabur, nggak usah lari-lari, santai aja lah. Seperti Teddy yang kerap menjadi sasaran bulian warganet, bahkan tudingan merebut harta warisan, hengkangnya Natalie juga akan disorot sebagai sikap mudah mengambil keputusan hingga label emosional. Sebagai istri juga ibu sambung, Natalie jelas butuh kenyamanan dan pengakuan yang tulus. Karena itu, ia tak bisa diam melawan atau tertawan di istana impian. Ia kini benar-benar menunjukkan sikap dan perlawanan terbukanya. Bahkan, setiap saat ia akan membalas postingan jika marwahnya merasa dilecehkan. Lantas benarkah Natalie benar-benar sudah tak tahan memendam kekecewaan? Atau ia hanya ingin memberi pelajaran agar status ibu sambungnya tak lagi diremehkan? Jadi nanti biar berjalan waktu aja. Kalau Tuhan akan bertuahkan waktunya pasti ada lah. Kan saling jauh-jauh tinggalnya. Kalau saya sebagai orang tua semoga ada titik temu yang terbaik. Ya dari pihak masing-masing ya. Saya kan hanya mantau aja sebagai orang tua. Ya yang kita harapkan jangan sampai terjadi ya. Yang saya harapkan jangan sampai terjadi lah.